Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra muslim, kita berjumpa lagi bersama saya Kiki Rizkiani di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Tidak terasa ya? Kerasa atau tidak sih? Sekarang kita sudah ada di 11 Ramadan 1446 Hijriah. Sudah melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan. Apa yang sudah Anda lakukan mitra muslim selama 10 hari kemarin? Semoga bertambah lagi apa yang menjadi target kita ya mitra muslim. Kalau di 10 awal kemarin mungkin targetnya kita, mungkin kita nggak ada target, tapi di 10 hari kedua ini mungkin kita langsung bisa ada target. Misalkan baca Al-Qur'annya kemarin nggak ada target, sekarang untuk di 10 hari kedua ya udah deh pakai target di setiap harinya harus 1 juz, misalkan seperti itu. Pokoknya kita doakan bersama gitu ya untuk kebaikan di bulan Ramadan ini mitra muslim. Semoga apa yang biasa kita lakukan ditambah lagi kualitas dan juga kuantitasnya gitu mitra muslim. Nah, seperti tema kita di siang hari ini, agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. Jadi apa yang sudah kita lakukan kemarin 10 hari kemarin dan juga apa yang bisa kita lakukan di 20 hari berikutnya gitu mitra muslim. Kali ini kita sudah bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Soeharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Kita akan ngebahas tentang agar Ramadan tidak berlalu begitu saja, karena memang Ramadan ini kan bulan yang mulia ya, yang sangat dinanti oleh jutaan umat muslim sedunia memang. Tapi kadang tuh kita kayak melewatkan begitu saja gitu loh. Kita nggak tahu apa makna dari Ramadan ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini akan kita bahas tuntas sampai jam 2 siang nanti. Langsung saja saya sapa narasumber saya yang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat meskipun puasa ya Bu Dokter dan juga Ustaz Soeharyo. Semangat. Ya. Semangat. Belum ada batal-batalnya. Mudah-mudahan enggak. Iya. Enggak tahu kalau ibu-ibu kan mesti ada ya. Oh, kan iya. Masih puasa beduk maghrib kan, bukan beduk zuhur. Kita masih puasa beduk maghrib. Iya. Sekarang tuh kita kayak sering merindukan beduk maghrib ya Bu ya. Kayaknya kalau beduk lohor sih, beduk zuhur ya, bahasa lohor itu kayak kayak bahasa jadul banget ya. Beduk zuhur, asar itu kayaknya aduh aku tuh pengennya maghrib. Padahal sama aja ya Ustaz ya. Sama aja. Waktu kecil dulu yang ditunggu itu belanggur. Belanggur itu apa? Belanggur itu mercon besar yang dinyalakan di Lumajang. Tapi saya 25 kilo dari sini kedengaran. Itu menandai masuk waktu berbuka. Seru, ada ya? Iya, belanggur. Belanggur. Itu beneran 25 kilo kedengaran? Iya, dari waktu kali sana kedengaran. Sehingga kalau belanggur bunyi langsung adzan masjid-masjid itu. Oh, aku baru tahu loh Ustadz. Soalnya nggak pernah tahu. Itu bukan nggak kayak bom kan? Nggak, maksudnya apa kekuatannya? Saya barangnya nggak tahu, tapi suaranya dengar. Apa meledaknya di atas atau gimana sehingga seluruhnya kedengaran, mendengar atau gimana? Nggak tahu. Yang jelas itu terjadi. Oh ya, mungkin kalau dulu kan kayak perumahan gitu masih belum ada ya, masih belum padat penduduk gitu kali ya Ustadz ya. Mungkin sih bayangan saya sih. Belum ada handphone. Oh iya sih, kalau ada handphone udah gampang. Belum ada penanda sholat kan sekarang alarm handphone kan dulu bener, kan belum. Jadi hampir tiap kota biasanya ada kayak gitu. Iya, ada kekhasan. Bunyi meriam, kayak bunyi meriam. Kayak bunyi meriam. Kalau pas sahur itu ada kata-kata imsak gitu dari Radio Jember. Dari dengarkan radio RRI Jember yang anu. Oh, dari RRI. Iya. Oh, iya, saya
belum ada di masanya kayaknya ya. Belum jadi host. Belum. Saya mungkin masih jadi zigot kali ya. Kan bisa dengar cerita dari cerita-ceritanya itu. Iya benar, tapi saya belum tahu Bu Dokter. Ini baru tahu ya dari Ustaz Suhari dan juga Bu Dokter. Nambah pengalaman, nambah ilmu juga gitu ya. Oh, berarti sejarah di Indonesia dulu pas zaman Ramadan tuh seperti ini gitu ya. Di tahun-tahun sebelum saya mengerti apa arti hidup gitu. Enggak ya. Dalam dan luas sekali itu. Oh iya. Iya. Hidup emang tulisannya cuma 5 huruf doang. Tapi untuk melakukannya ini kayak effort banget gitu ya. Oke, agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. Monggo Bu Dokter, tema kita di siang hari ini. Iya, baik. Jadi memang Ramadan ini bulan yang dibilang penuh fadilah, istimewa, mulia, agung dan sebagainya, tapi kenyataannya kadang itu sekedar ucapan ya. Yang mengalami dan menjalaninya mungkin B aja, hingga tahu-tahu udah hari raya kan seperti itu. Sayang. Maka sayang sekali ya, karena Ramadan ini pahalanya ini luar biasa. Dan ada satu kisah ya dari sahabat Tolha radhiyallahu an. Waktu itu beliau tidur, dalam mimpinya itu ada 3 sahabat Nabi yang sudah meninggal. Satu yang meninggal karena perang, satunya meninggal sebelum perang, satunya meninggal sesudah perang, 1 tahun sesudah perang. Nah, Talha waktu itu menyaksikan mereka semua itu berada dalam tempat yang indah sekali gitu. Tapi ternyata panggilan Allah untuk memasukkan mereka ini ke dalam surga ya. Waktu itu dipanggil, udah wah ini mesti yang ini nih yang akan masuk surga duluan gitu. Atau yakin tiga-tiganya masuk surga. Ternyata yang dipanggil tuh siapa yang pertama? Ternyata orang yang meninggal 1 tahun setelah perang. Itu. Nah, kagetlah Tolha. Dan itu dipanggil lama banget, baru ada panggilan berikutnya. Maka Tolha bertanya-tanya, kenapa beda sekali kok yang menjalankan perang bahkan syahid di dalamnya, pahalanya kok ternyata lebih dapat ya, lebih unggul lah yang ternyata meninggal setelah perang 1 tahun sudah itu. Tolha kemudian bangun tanya-tanya ke sahabat yang lain, sampailah ke telinga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi manggil Tolha, kenapa kamu bingung gitu? Lah kan ini kan pahalanya kayak gitu-gitu. Kemudian Nabi bertanya, itu jaraknya berapa lama dari yang syahid di medan perang? 1 tahun. Nah, padahal sahabat ini yang meninggal 1 tahun setelah perang ikut perang juga nggak? Iya, ikut perang juga. Nah, kemudian waktu dia 1 tahun tuh mengalami Ramadan nggak? Mengalami. Nah, itulah bedanya, dia bekal ibadahnya lebih tinggi karena dia masih sempat sholat dan sebagainya, melakukan amal kebajikan selama 1 tahun dan mendapat ketemu Ramadan lagi. Sehingga 1 hari atau bahkan 1 menit Ramadan itu rentangnya dengan yang nggak dapat itu luar biasa, jaraknya itu jauh banget gitu loh. Maka jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan, walaupun jangankan 1 hari, sedetik pun jangan gitu, karena nafas kita dalam Ramadan ini betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ya, pahala puasa itu tidak bisa membayar kafarat lain. Artinya begini, kalau kita sholat, kita melakukan amal solih lainnya, itu kalau kita menggibah atau mendolimi orang ya, itu kan kita diambil pahalanya untuk dibayarkan kan. Tapi kalau puasa nggak bisa. Jadi itu memang betul-betul pahala puasa itu melulu kita pek sendiri gitu loh. Jadi kan luar biasa sekali kalau kita sampai disia-siakan, sayang. Ibaratnya kita ini lagi butuh modal, suntikan dana segar dan lain-lain, tiba-tiba ada yang investor ngasih kita 2M, kemudian kita nanya syaratnya apa nih kita dapat modal 2M ini. Dia bilang nggak ada, cuma tolong jalankan usahamu dengan sungguh-sungguh. Kan nggak usah balikin, terus kemudian kita usaha kita bangkrut. Nah itu kan berarti kita naif sekali, kita bodoh sekali kan gitu loh. Ya ibaratnya Ramadan seperti itu. Kenapa kita dikasih modal yang luar biasa gratis, hanya disuruh menjalankan sungguh-sungguh, kok kita malah bangkrut.
Nah, maka gampangnya itu sejak awal niatkan ya, berniatnya yang benar supaya semua amal kebajikan Ramadan ini ya diterima oleh Allah, sehingga bila usia kita ini tidak sampai penghujung Ramadan, maka pahala Ramadan 10 bulan penuh itu, sebulan penuh akan tetap jadi hak kita. Gampangnya gitu. Kita niat tuh, iya, niatin benar-benar kita bismillah ya, kita niat tidak sekedar ya nawa itu ini ya soma godin itu gak sekedar niat puasa, tapi semua amalan ini nah kita ulang terus. Nah tiap hari itu, nah nanti seumpama kita nggak nyampe, ternyata 1 bulan penuh ini dipek semua sama kita, karena kita udah selalu meniatkan karena lillahi ta'ala kayak gitu. Gampangnya begitu. Gampangnya seperti itu. Tapi memang bisa ya untuk niat untuk 1 bulan penuh itu ya Ustadz ya. Maksudnya nggak setiap malam kita niat. Kan biasanya kayak anak-anak di musola jangan lupa niat gitu. Tapi sebenarnya ada niat sendiri untuk 1 bulan gitu. Ya, niat itu kan ada yang dalam hati, ada yang terucap. Ya, yang terucap ya seperti yang kita dengar di musola-musola, di masjid. Ada juga mereka yang tidak mengucapkan, karena mereka masa itu untuk apa? Niatnya untuk sahur misalnya. Sahur untuk apa? Puasa gitu. Sampai niatnya sudah include di situ lah. Jadi satu. Saya kemarin ada pertanyaan begini. Boleh nggak saya ini nggak sholat, tapi puasa? Wah, iya. Sama-sama wajib padahal. Saya jawab boleh, boleh puasa, tapi sholatlah, kan gitu kan, ya supaya ada keutamaan dari sholatnya juga. Sebab seperti yang sampaikan Bu Dokter tadi, pahalanya puasa ini kan urusan Allah, bukan urusan kita. Asyamuli wa ana ajazibi. Puasa itu urusanku dan aku yang memberikan pahala buatnya. Buat langsung mereka dari itu Allah. Langsung dari Allah. Jangan tanya berapa besar, sudah luar biasa. Maka di Ramadan itu kan disebut-sebut bulan Maghfirah ya, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan rahmah, kasih sayang, dilipat gandakan pahalanya, dan bulan-bulan macam-macam istilah-istilahnya itu. Sehingga begitu istimewanya ya, harus kita isi lembaran per hari itu dengan catatan terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, supaya kita tidak kecewa terhadap diri sendiri. Begitu nanti terakhir kan sering ada pahlawan kesiangan. Ya kan? Kayak gimana itu Ustaz? Pahlawan kesiangannya begini, itu enggak terasa ya gitu. Siapa bilang enggak puasa? Puasa enggak terasa? Pasti terasa lah. Oh ya, kayak di awal saya tadi itu ya. Iya. Nggak kerasa ya, sebenarnya kerasa sih ya. Ya itu ekspresi terasa, cuman dengan kata-kata tidak terasa. Padahal sebenarnya orang puasa tuh oleh Allah dengan syariat puasa itu diberikan perasaan lapar, haus, supaya bersimpati dan berempati kepada mereka yang mengalami hal serupa. Kan banyak orang yang puasa terus menerus karena memang tidak ada yang dimakan. Nah dari situ, jadi puasa itu terasa, supaya kita merasakan bagaimana sengsaranya orang yang hidup tidak berkecukupan itu. Oke. Itu memang kerasa ya. Iya, mungkin kayak kita nggak kerasanya tuh kayak, maksudnya kalau kita penuh dengan target, misalkan kita targetnya belum selesai nih, wah kok udah 10 hari aja gitu terlewati gitu. Kalau kita punya target, kalau kita nggak punya target ya kayak B aja gitu. Kayak B aja gitu ya Bu Dokter ya. Tapi sebenarnya memang di bulan Ramadan ini kita memang harus punya target atau enggak sih? Tapi nanti dijawabnya ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Kita jeda dulu Mitra Muslim, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Nah, siapa di siang hari ini yang sudah mulai kerasa? Tadi kita di akhir perbincangan ngomongin tentang kerasa nggak kerasa. Kalau sekarang kerasa ya Ustadz ya? Iya kerasa. Soalnya udah jam segini, udah yang ditunggu-tunggu ya. Pokoknya abis selesai azan asar, wah bentar lagi nih, 1 kali lagi nih azannya. Itu nanti akan berakhir anggapan-anggapan begitu tuh seiring dengan tambahnya umur. Oh gitu ya? Iya. Kalau seperti saya begini kan sudah tua ya. Artinya waktu itu ya sudah berlalu begitu aja. Toh perasaannya sudah terlatih mulai kecil. Oh iya. Berarti yang masih sekarang nih kayak usia-usia saya masih labil ya Ustadz ya. Baru dewasa lah. Oh baru dewasa.
Iya, saya baru 20 Ustadz. Baru 20 tahun kemarin. Oke, seperti yang tadi sudah saya tanyakan ke Bu Dokter ya, untuk menjalani Ramadan ini sebenarnya kita itu harus punya target atau enggak sih Bu Dokter? Iya, tentu harus punya dong, ya kan, untuk akselerasi amal, karena ya umur kita mah berapa ya dibanding umur umatnya Nabi Nuh, Nabi Adam, mungkin kayak gitu kan, panjang-panjang banget. Nah, kalau kita pengen dapat surga, kalau enggak karena Rahman Rahimnya Allah, kayaknya mustahil ya. Benar. Itu maka salah satu cara Allah membuat akselerasi dengan menciptakan, dengan membuat Ramadan ini, karena di dalamnya ya setiap harinya itu pahalanya beda. Belum lagi yang kita semua tunggu-tunggu dan expect banget adalah dapat Lailatul Qadar. Ibaratnya nih ya, kalau kita sholat di hari-hari biasa ya, itu pahalanya berapa, beda kalau saat Ramadan, ngaji atau bersodako, berinfak, zakat di hari-hari biasa. Nah, mungkin agak medit-medit gitu ya kalau bersodako di hari-hari biasa. Kalau Ramadan kan banyak yang tiba-tiba dermawan dan sebagainya. Itu wajar aja, manusiawi. Ibarat kita sholat di masjid lokal sekitar sini, sama saat kita sholat di Masjidil Haram, ya jelas kita semangat banget karena vibes-nya ya. Oh iya, Vibes-nya kan beda. Udah jauh, bayarnya mahal kan gitu ya. Masa nggak fokus ibadah? Ya, nggak fokus ibadah. Kemudian juga satu kali sholatnya, pahalanya sekian ratus ribu kan gitu kan. Kali berapa udah hitung otak pedagang ya. Langsung otaknya berputar ini. Iya, kalau sholat di sini mungkin vibe-nya juga sama sih. Ramadan ini vibe-nya luar biasa karena pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, sehingga barang siapa yang Ramadan ini tidak menjalankan ketaatan, padahal pintu-pintu surga udah dibuka, vibe-nya udah dapet, udara dan semuanya itu mendukung lah, berarti mau dengan cara apa lagi gitu loh ya. Jadi kita mengingatkan diri sendiri seperti itu. Kalau kita nggak lebih-lebih dibanding bulan-bulan lain, itu kan ibaratnya membicarakan Ramadan ini ibaratnya membicarakan Nabi Yusuf di antara saudara-saudaranya yang lain ya. Membicarakan Nabi Muhammad di antara para nabi dan rasul kan gitu. Ada keistimewaannya gitu keistimewaannya itu yang luar biasa. Ini ibaratnya tuh prime time gitu loh. Karena prime time untuk ketaatan kita, nah jelas pahala beda ya. Kemudian keistimewaan lain-lainnya juga beda. Nah, kalau kita anggurin ya sayang sekali. Istirahat boleh, tidur pokoknya jangan sampai kita jangankan melakukan kemaksiatan, mendekatinya aja jangan. Walaupun nanti kita lakukan aja habis buka ya, jangan. Kan iya gitu kan. Iya, anak-anak ya jokes-jokesnya anak-anak. Nah, nanti gibahnya ini aja habis kalau udah buka kan gitu kan. Pas tarawih kan gitu. Nanti kita lanjutin ya spill lah kayak gitu kan. Nah, ya janganlah gitu kan. Eman gitu loh. Mau siang malam Allah enggak membedakan. Sama nanti kayak 10 hari terakhir malam ganjil pahalanya lebih tinggi, siapa bilang gitu. Jadi malam ganjil semangat, pas malam genap ini kan malam genap kan kayak aturan nomor ganjil genap kayak kendaraan urusan aja, plat ya. Kayak gitu juga kan. Jadi ya kita ya benar harus melakukan segala amal perbuatan kebaikan apa yang mungkin gitu. Ya selama 1 bulan apa ini yang mungkin gitu ya. Dari kita ini ya nggak punya apa-apa, nggak punya harta loh, kan bisa kita ini kan punya mulut ya, ngomonglah yang baik gitu kan. Kalau nggak bisa ngomong baik diam gitu kan. Cuman ya mukanya harus senyum gitu, udah diam jutek gitu kayak gitulah. Yang gampang-gampang aja yang mungkin kita kerjakan. Jadi semua dari kita mesti mungkin lah gitu. Bahkan yang disabilitas aja ya mungkin lah melakukan hal-hal itu, karena Allah itu kan Rahman Rahim pada kita ya, mesti Allah akan ngasih hal-hal keunggulan. Nah, maksud kita kurang mulu nggak mungkin juga gitu. Oke. Kalau dari Ustadz Suharyo gimana nih? Kalau misalkan kita ini baca Qur'annya nggak ada
target gitu. Pokoknya baca ya baca aja gitu, nggak ada kan biasanya ada yang ditargetkan 1 bulan selama Ramadan itu harus bisa nuntasin khatam 2 kali atau 3 kali gitu. Sampai ada rumusnya kan ya Ustadz ya. Maksudnya kalau mau khatamnya 1 kali berarti setiap harinya 1 juz gitu. Kalau mau 2 kali berarti harus berapa juz gitu Ustadz? Ya, ya boleh ada target, boleh nggak ada target tapi membiasakan diri. Nah, orang yang kontinu dalam kebaikan itu jauh lebih berharga ketimbang ditarget. Misalnya mematok dirinya seharus 3 juz. Iya kalau tercapai, nggak tercapai down. Nggak ngaji sudah nggak tercapai kok gitu. Oh iya. Iya kan bisa down. Tapi kalau membiasakan diri walaupun nggak banyak tapi dirutinkan. Ada seorang yang telaten habis ngaji habis sholat pasti ngaji walaupun tidak banyak. Itu merutinkan diri. Nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Yang jelas itu kan Ramadan ini kan tidak boleh disia-siakan. Quran itu sendiri menyatakan kan Ramadan itu akan meraih 3 keutamaan. Pertama menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Pastilah, karena yang menyatakan la'allakum tattaqun itu Allah, seorang mufasir menyatakan ini pasti, bukan mudah-mudahan lagi artinya. Pasti bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Berterima kasih dalam 2 hal, kepada secara horizontal kepada sama manusia dan berterima kasih kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita rasakan ini. Coba bisa dibayangkan nikmat Allah nggak terbilang kan? Kita kemudian melupakan itu namanya kufur nikmat. Dicabut satu-satu oleh Allah. Diminta kembali, nggak pernah terima kasih, nggak apa. Iya, jadi diambil Lagi. Nah, maka puasa yang ketiga itu la'allahum yarshudun. Yang ketiga itu menjadi orang cerdas, rasyid, cerdas. Cerdas itu ya mengerti apa maunya Allah menciptakan kita. Ad-Dariyat 56 menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Seluruh aktivitas yang positif dan bertujuan baik dinilai ibadah oleh Allah. Asalkan dilakukan penuh kesadaran, ini untuk mencari ridha Allah, Allah akan meridhoinya. Maka saya setuju dengan apa pernah disampaikan Ibu Dokter, berkeluarga adalah ibadah terpanjang, ya, terlama. Karena apa? Kegiatan yang kita lakukan itu semuanya ya, penuh kesadaran sekaligus kemudian kita mencari ridha Allah. Seorang suami panas-panas, kenapa sih mau panas-panasan? Supaya dapat rezeki dari pekerjaannya itu diberikan kepada anak dan istrinya di rumah, dapat pahala. Sementara istrinya di rumah yang memproses rezeki yang didapat oleh suaminya berpahala. Jadi terus berputar pahalanya itu. Ada semacam perputaran internal di rumahnya itu, ganjarannya itu muter, tidak terlempar keluar. Seperti petani punya ternak, makannya itu rumputnya di sawahnya itu, nah, setelah jadi kotoran dipakai untuk memupuk tanaman, terus begitu muter. Oh iya. Begitulah gambarnya Ramadan ini. Jadi apa yang kita tanamkan juga nanti bisa kembalinya untuk kita sendiri gitu. Persis, ya Ustadz ya. Iya. Kalau kita punya target dan juga kita punya keinginan, itu bisa kita jadikan doa kita selama bulan Ramadan ini pengennya tercapai gitu ya Ustadz ya. Yeah. Maksudnya kalau kita pengen berdoa gitu, kita terus-terusan di bulan Ramadan insya Allah bisa dikabulkan ya Ustadz ya. Insya Allah. Karena ada beberapa waktu beberapa waktu di luar Ramadan ini yang Allah kabulkan kalau seseorang berdoa. Antara lain berdoalah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya pada saat akan berbuka puasa. Oh iya. Itu, ya. Yang kedua di saat muadzin kumandangan adzan, antara adzan dan iqamah itu berdoalah kepada Allah. Momentum yang sangat tepat apalagi di bulan Ramadan ini. Oh iya, apalagi ketika kita juga berpuasa ya Ustadz ya. Betul. Salah satu doa yang bisa dikabulkan kan ketika buka puasa itu tadi ya. Berarti kan kita sudah puasa. Nggak mungkin buka puasa terus kita nggak puasa. Meskipun vibes-nya Ramadan ikut-ikut buka ya Bu Dokter ya. Padahal nggak tahu kalau tadi udah minum es degan apa. Makanya kan seperti yang Ustadz Aryo bilang tuh, saat buka puasa ya kan berdoa itu kan, malakat Sunda pakai itu kan, dapat doa kayak gitu. Habis itu minum, habis itu jangan kemudian lupa terus makan dan sebagainya, kemudian maghrib jangan.
doa dulu ya, paling gampang ya Robbana Atina atau apalah gitu. Itu Oh, saja iya. kabul doanya. Waktunya itu termasuk waktu ijabah ya Ustadz ya. Iya. Nah habis itu baru lanjutin makan minum kayak gitu. Jadi berhenti sejenak. Oh iya, jadi minum dulu, terus baca doa, Iya. terus kita juga berdoa gitu ya. Boleh yang berdoa. Allahumma lakasumtu atau zahabat Bukan doma'u. yang awalnya kan Allah malakasumtu dulu kan, malakasumtu kayak gitu, terus ada wazoma itu terus kita minum nih. Di situ berdoa, yang Oh. Robbana Atina apa kayak gitu atau doa apalah yang kita inginkan. Nah, itu soalnya memang waktu-waktu yang ijabah, tapi kita kan sering lupa karena di depan Karena mata itu udah langsung. visualnya udah beda kan. Udah menggiurkan Udah gitu. gupuh gitu. Iya, apalagi Nah. sekarang kita juga lihat yang jualan takjil itu bukan hanya sekedar takjil. Kalau dulu kan bayanganku itu kan kayak takjil tuh yang ringan-ringan gitu ya. Sekarang dari yang berat juga ada. Iya, iya, iya. Ya kan banyak banget ya Ya, Ustadz. ya. mereka yang jual takjil itu berpahala besar karena membantu dan meringankan mereka yang membeli. Nah itu benar, kita jadi termudahkan gitu Iya, ya Ustadz ya, termudahkan. Jadi nggak usah mikirin masak, nggak usah mikirin Iya. masak atau Iya. kita pengen apa gitu. Ya, tinggal makan aja lah. Tinggal makan, apalagi kayak kita pengen petulo gitu. Ini Iya. kan serabi gitu ya. Ada Iya. itu. Ada kan yang jual Ustadz, Oh, yang iya. di takjil-takjil Asal itu. yang dipakai beli ada aja kan gampang aja kan. Wah, itu bener. Berarti saatnya kita berdoa juga ya mitra muslim ya, supaya kita bisa membeli apa yang Iya. kita inginkan. Dan makanan atau masakan yang paling enak itu dibicarakan pada saat Ramadan. Oh iya dong, apalagi siang-siang gini ya Ustadz. Ngomongin es teler. Teler sendiri akhirnya. Iya, kalau dulu bukan Ramadan itu kayaknya di depan ada es biasa aja ya. Biasa aja, ya. Kalau sekarang kok lihat ibunya prepare aja kita kayak udah seger ya. Nah gimana ini puasanya mitra muslim? Akankah tergoda? Oh enggak dong ya, pasti semuanya fokus. Itu hanya intermezzo kita aja. Sebenarnya kita juga yang ngobrolnya juga agak kepikiran ya. Sebenarnya manusia saat Ramadan itu dibagi dalam 4 kelompok ya Mbak Kiki ya. Oh, Jadi, gitu. jadi ada satu tuh saat Ramadan merasa biasa aja ya. Bahkan dalam hati itu mengeluh karena kan aktivitasnya berubah kan. Jadi mungkin tidak bisa ngafe atau ya lalu lintasnya jadi macet karena kena tarwih kayak gitu. Iya. Di kota-kota besar seperti itu ya. Kenapa sih kok macet? Biasanya enggak. Kan orang persiapan ini Tarawih. bikin macet aja soalnya dalam hati gitu itu kan. Terus kemudian juga aktivitas biasanya olahraga pagi jadi males, lemes kayak seperti gitu, jadi agak ngeluh gitu loh. Yang kedua tuh manusia yang 10 hari pertama itu semangatnya untuk ibadah tuh naik. 10 hari pertama doang, habis itu terjun bebas. Sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Tarawehnya iya, ternyata pas udah 10 kedua, wah, Udah turun Udah terus ya. Terus yang ketiga tuh kelompok manusia yang 10 hari pertama itu naik, kemudian turun. Nah, 10 hari terakhir naik lagi. Oh. Nah, naik laginya ini masih terbagi lagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang naiknya hanya di malam ganjil, atau yang naik terus gitu. Oh, Nah, iya naik iya terus iya. sampai ending gitu. Tapi kan dia sempat mengalami penurunan di 10 hari kedua gitu. Atau kelompok yang keempat nih, pribadi yang makin hari itu sampai endingnya Ramadan tuh semakin semangat, bahkan nggak rela Ramadan itu pergi gitu. Jadi sampai ending Ramadan tuh sampai menangis ya, mencucurkan mata karena ya, ada jaminan ketemu lagi Ramadan di tahun berikut. Oh iya Gitu. iya. Nah ini kita termasuk yang kelompok mana nih kira-kira? Yang mana nih? Kan bisa dipetakan dari diri kita. Nggak perlu kita nunjuk orang, kamu ini kalau nggak Oh usah. iya iya, nggak usah ya. Ini Gitu ya. jadi introspeksi kita aja ya, Bu Dokter. Nah, seperti ini nih sebenarnya analogi untuk diri kita sendiri, seberapa besar sih hati kita ini merindu surga. Maka sebesar itulah kita menghargai Ramadan. Masya Allah. Jadi ini kita introspeksi aja mitra muslim. Kita masuk kelompok yang mana nih ya kira-kira? Pengennya Iya. kita pengen jadi yang kelompok keempat ya Bu Dokter. Iya, ibaratnya kayak kita pas pergi umroh atau haji, kita sholat jarak 10 meter dari Ka'bah, tapi kita nggak bisa kusuk gitu. Jadi mau bagaimanakan lagi supaya sholat kita kusuk? Jarak dari Ka'bah itu seolah-olah kayak kita
bertemu sama Allah itu aja kita nggak bisa kusuk, terus gimana dong? Ya Oh gitu. iya. Nah ini udah dikasih bulan yang istimewa, masa kita nggak optimalkan? Terus mau harus bulan apa lagi gitu ya Bu Dokter ya? Tapi emang biasanya sih mungkin ya saya sendiri juga merasakan kalau untuk di kelompok yang keempat sih kayak masih susah ya. Bismillah. Iya, bismillah. Kita masih Bismillah. upayakan Iya, gitu kan, ya. kan masih ada waktu. Masih ada waktu 20 hari ke depan Iya. ya. Sebenarnya ada kelompok yang kelima. Apa itu Ustaz? Ya, kelompok orang yang membahas. Oh. Ya kita dong Ustaz. Kira-kira kita kemana gitu ya. Iya, Kira-kira iya. kita yang mana gitu. Caranya seperti apa gitu. Iya sih, tapi emang mungkin kebanyakan pasti ada fase naik turunnya selama 1 bulan. Kadang di bulan selain Ramadan pun juga untuk iman sholatnya kita juga ini ya naik turun. Kalau saya maksudnya yang nggak semuanya itu di awal waktu gitu. Kadang kita pengennya awal waktu, tapi kadang kesibukan akhirnya kayak ke distract, ya nggak bisa awal waktu. Makanya saat Ramadan ini karena itu tadi kan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka udah ditutup rapet, setan udah dibelenggu. Kalau kita masih belum bisa menjadikan ini sebagai melakukan amalan kebajikan sebanyak-banyaknya, maka perlu kita teliti hawa nafsu kita. Karena kan kita sering menyalahkan, digodain setan gitu. Iya, Ini orang mau gimana? Orang setan yang nggak ada, setannya Nah, ya. diri kita sendiri ya. Karena ternyata berarti kan hawa nafsu kita yang memegang kendali atas diri kita. Gitu. Iya. Jadi jangan nyalahin syaitan ya. Iya, makanya gitu. Oke, jangan nyalahin siapa-siapa, nyalahin diri kita. Kenapa kita belum khusyuk? Kenapa kita tidak optimal dalam bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, sekarang introspeksinya kita masuk di golongan kelompok yang mana? Ada 4 nih. Pengennya yang mana? Oh, ada 5. Iya. Kita yang termasuk yang membahas saja lah ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi obrolan kita seru Mitra Muslim. Semoga Anda juga yang menyimak nggak jadi ngantuk ya mendengarkan siaran kita di Oase agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. 49 menit lepas dari jam 1 siang Mitra Muslim, masih ada waktu ya untuk kita membahas tentang Ramadan agar Ramadan tidak berlalu begitu saja. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini Mitra Muslim? Kita introspeksi, kemarin 10 hari ini sudah berlalu, apa saja yang sudah kita tambahkan lagi. Misalkan di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita cuma menjalankan ibadah wajib aja. Nah, siapa tahu kemarin di 10 hari di awal sudah menjalankan misalkan sholat sunahnya ataupun juga baca Qur'annya lebih diperbanyak gitu. Nah, kalau sekarang apa sih yang bisa kita lakukan supaya ibadah kita di bulan Ramadan ini konsisten dan tetap di situ gitu, nggak ada turunnya. Boleh sih naik gitu, kalau turun ya jangan sampai sih sebenarnya gitu. Nah, apa nih Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter supaya Ramadan kita ini lebih bermakna lagi? Waduh. Iya, pertama mengilmui soal seluk-beluk puasa ini. Dipelajari ilmunya supaya kita mengetahui di mana sih sisi positif yang harus kita kembangkan terus, mana yang harus ditinggalkan supaya rule-nya kita tahu. Yang kedua, dihayati. Puasa ini perlu penghayatan yang mendalam bahwa ini sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita. Tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka panggilannya orang berdosa atau tidak berdosa, pendosa atau tidak, sepanjang punya iman dipanggil dengan Ramadan ini. Supaya mereka yang punya dosa segera bersihkan dosa-dosanya itu, karena semua dosa pada bulan Ramadan akan dihapus oleh Allah kalau beliau atau mereka mohon ampun kepada Allah. Sehingga ini kasih sayang Allah yang harus kita respon dengan hati yang penuh kelembutan ya. Bukan beban. Karena ada orang yang berpuasa itu merasa terbebani. Alhamdulillah sudah dapat 1 hari Ramadan. 29 hari lagi Lebaran. Iya. Itu kan ekspresi terbebani dia kan sebenarnya. Iya bener alhamdulillah, tapi kan ngitung-ngitung hari. Nah, beda dengan yang bilang tidak terasa tadi. Kerasa kok, kerasa. Iya kan. Kemudian yang ketiga, isi dengan kebaikan.
apapun kebaikannya itu tadi yang disebut-sebut tadi, maka saya kira mempelajari kandungan Quran itu penting pada Ramadan begini, supaya kita punya pemahaman yang lurus dan luas terhadap Quran. Quran itu jangan sampai menjadi bahan bacaan saja ya. Katanya Gus Ba, jangan jadi sebagai mantra. Ya, diucapkan, dibaca. Itu bagus. Tapi kalau ditingkatkan ke pemahaman yang lebih dalam itu jauh lebih bagus lagi. Iya. Jadi mendingan kita baca beserta artinya juga gitu ya, supaya kita tahu gitu. Iya, itu perlu seperti itu. Walaupun kita tidak punya ilmu alat ya, nahwu sorof dan sebagainya, cukup belajar atau mengetahui artinya saja itu sudah sangat membantu. Ya, itu 3 ya Ustadz ya, supaya kita bisa konsisten. Kalau dari Bu Dokter gimana nih Bu Dokter? Ya, setuju ya. Jadi nomor 1 itu supaya Ramadan kita ini benar-benar berarti, semangat terus ya, sampai akhir ya, termasuk dalam kelompok yang nomor 4 tadi. Itu memang nomor 1 harus tahu ilmunya. Gimana tahu ilmunya? Dalam agama kita kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya, laki perempuan. Ya, yang ilmu apa sih yang wajib dituntut dalam hal ini? Ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu umum itu bukan wajib ya, bukan wajib, tapi ya kita jalani, kita pelajari untuk dalam kehidupan itu kan juga diperlukan. Tapi basicnya, dasar ilmu agama itu wajib. Maka supaya kita tahu value-nya Ramadan ini, yaitu tadi kita harus paham ilmu Ramadan, dalam hal ini mempelajari ilmu agama, baca Quran tafsirnya seperti itu. Tidak sekedar ngajinya aja. Itu misalnya nih, seumpama kita dikasih barang antik dari moyang kita, nenek buyut kita atau siapalah, pokoknya warisan gitu ya. Kalau kita bawa ke pasar Loak, ketemu sama pedagang antik biasa yang nggak terlalu ini, semua ketemu pedagang besi deh gitu, dia akan ditimbang sama barang antik itu berupa seperti lempengan besi atau tembaga seperti itu, kita dihargain sesuai beratnya gitu. Nah, kalau kita kalau ketemu orang rosok ya tentu dihargai ya sekedarnya gitu. Ketemu pedagang besi diukur timbangannya. Tapi kalau ketemu kolektor nilainya tinggi banget, nggak mungkin kita bisa untung miliaran dan sebagainya. Itulah kita maknai Ramadan. Kita punya ilmunya enggak? Kalau kita enggak punya ilmunya ya kita ibarat siapa nih? Kita seperti orang rosokan tadi kah? Seperti pedagang besi, atau kita ini seperti kolektor? Kita mengkolek ya Ramadan ini supaya benar-benar ini enggak miss lah, kita enggak kehilangan, enggak rugi lah gitu. Karena kan enggak semua orang Allah kasih kesempatan untuk ketemu Ramadan. Udah dikasih ketemu Ramadan, jangan sampai kita enggak sempat berbuat amalan kebajikan sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan ini begitu. Sayang banget gitu ya. Iya, sayang banget. Makanya kalau kita lagi turun ya sambil mikir-mikir, bayang-bayangin gitu. Kita ini lagi jadi pedagang rosokan, dagang kayak gitu nanti kan biar naik. Iya. Mendingan kita jadi kolektor ya. Iya. Udah kerjanya nggak susah kan kayak gitu ya. Lebih keren kan kayak gitu. Hasilnya juga lebih banyak. Hasilnya lebih banyak. Karena paham ilmunya ya. Kalau kita nerima barang dari ini, barang koleksi, nanti dijualnya kemana dia udah ngerti jalurnya. Nah, orang rosok kan nggak ngerti, yang pedagang besi juga nggak ngerti kan gitu. Iya, Masya Allah. Tapi gimana ya kalau misalkan mungkin kita di tengah-tengah puasa gitu, atau di tengah-tengah Ramadan, biasanya ada yang membuat kita itu kayak kesel. Nah, itu sebenarnya itu bisa batal apa enggak sih puasanya, dan atau jadi membuat hari-hari, satu hari atau beberapa hari itu jadi kita kayak nggak mood untuk menjalankan ibadah yang lebih lagi. Iya. Orang marah itu ekspresinya banyak ya, gayanya itu. Ada yang gaya nggak marah, gaya istighfar. Astagfirullahaladzim, mana ini kok padahal dalam banget ya. Astagfirullah ya. Kok nakal banget ya anak ini, nggak boleh rame-rame saja, astagfirullahaladzim, tapi sambil mencak-mencak. Ya kan, itu namanya marah berkedok.
Iya iya iya. Ada yang marah ekspresif, langsung diucapkan apa yang nggak suka dia sampaikan. Ada yang diempet, ditahan dalam hati. Nah, ini yang marah yang berkualitas. Oh. Marah berkualitas wal kadiminal ghaidho, mampu menahan amarah. Yang disimpan, ditahan. Katanya Bu Dokter nanti nunggu maghrib. Marahnya nunggu maghrib. Nunggu maghrib, soalnya Iya. udah batal, Iya. udah buka puasa gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mau marah, kesel, macam-macam, tahan. Belajar jadi orang sabar. Ya. Tahan, tapi kalau ngerundel gitu gimana? Tidak apa-apa, itu penyaluran, kanalisasi istilahnya. Oh iya. Boleh gerundel, tapi kan tidak maksimal. Oh iya. Ya. Jangan sampai mengalahkan maksimal puasanya. Oh iya iya. Ya, Iya. puasanya sudah nggak maksimal, marahnya maksimal. Iya, yang mana ibadahnya juga kita juga nggak malahan buru-buru gitu ya. Iya. Oke, ada closing statement langsung karena kita sudah di jam 2 ini. Monggo Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Ramadan ini adalah hak semua muslim ya. Jadi tidak hanya khusus untuk kelompok orang solih saja, atau untuk orang yang berimannya sungguh-sungguh sampai kayak gitu. Ndak, untuk semua orang muslim itu Ramadan ini adalah tidak pilih kasih. Dan ini adalah periode terbaik untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan gratifikasi ya, mendapatkan ridhonya ya. Maka kejarlah ampunan Allah ini, karena kita semua ini pada hakikatnya adalah pendosa ya, dengan cara melangitkan Ramadan. Banyak yang kehilangan Ramadan karena tidak punya ilmunya. Nah, maka hanya dapat lapar dan haus saja. Maka sekali lagi kita niatkan kembali, kita refresh niat kita setiap hari, supaya insya Allah kita dapat keutamaan Ramadan beserta Lailatul Qadarnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Ustadz Suharyo. Ya, kalau kita analog ke kehidupan sekitar kita ini seperti ulat ya. Ulat itu suka mengganggu petani, merusak tanaman. Akhirnya ulatnya sadar masuk ke pompong. Ke pompong ya, beberapa hari kemudian terlahir sebagai kupu-kupu yang kalau terbang dengan warna-warni yang memukau itu banyak orang mengejar, tertarik, indah. Orang puasa juga begitu. Sebelum Ramadan mungkin kita ucapan, perbuatan, tindakan macam-macam banyak salah. Tapi kemudian kita berpuasa Ramadan, tidak toleh kanan kiri, kita produktif dalam ibadah, akhirnya terlahir sebagai kupu-kupu kehidupan. Kita akan banyak disuka orang karena dilatih sebulan menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang bijaksana, ngomongnya teratur, bagus, memotivasi, menginspirasi, sehingga kita dirindukan banyak orang. Masya Allah. Terima kasih banyak kedua narasumber saya atas sharingnya, ngobrol siangnya juga. Semoga yang kerasa menjadi tidak kerasa ya, Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.